Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur ya karena pada pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama. Sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Memegang Pimpinan. Ya, dari PPR 1 nomor 121. Ini karena musiknya dari YouTube jadi notnya rada lain dari yang di PPR ya. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Waktu kesusahan datang atau masa kesukaan, di laut teduh kau bergoncang, tangan Tuhan mengantarkan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, mengikut pimpinan-Mu sajalah yang aman dan pasti baik untuk kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan berkat-berkat-Mu sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur untuk operasi Burita yang kemarin sudah dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau sendiri yang memulihkan Burita secara sempurna. Kami juga ingin berterima kasih ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh bersekutu bersama. Biarlah Engkau saja yang menyuci kuduskan hati kami, supaya kami layak menghadap Engkau. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Berkati juga Theo yang akan menyampaikan firman-Mu, juga internet dan gadget yang akan dipergunakan. Biarlah semuanya ini hanya dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Theo, mari kita menyanyikan pujian menyenangkan.
Kita mau dibentuk sesuai dengan bejana yang diinginkan Tuhan, menjadi emas murni. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Teo. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul untuk bersekutu, memanjatkan doa kami, memanjatkan pujian-pujian kami, juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa lebih memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita menjembatani perbedaan persepsi. Karena sebagai komunitas, kita pasti senantiasa berkomunikasi, berinteraksi satu sama yang lain, dan kita menyampaikan ya pemikiran kita gitu ya, dan juga mendengarkan masukan dari orang lain, pemikiran orang lain untuk kebaikan bersama. Nah, seringkali dalam komunikasi dan interaksi kita terjadi ya salah pengertian, salah pemahaman karena masing-masing mempunyai beda persepsi. Nah, pagi ini kita ingin belajar sumber-sumber dari beda persepsi itu apa dan bagaimana kita bisa menjembatani sehingga diskusi kita, interaksi dan komunikasi kita bisa lebih efektif. Nah, sebelum kita membahas tentang aplikasinya, kita akan membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita bisa ya berkomunikasi, berinteraksi dengan lebih baik tadi. Saya akan membacakan dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 tentang hal menghakimi. Saya bacakan buat kita sekalian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, untuk kita membahas lebih lanjut tentang apa yang akan kita diskusikan hari ini, ada satu video klip yang mau saya putar untuk kita diskusikan sebentar ya. Mari kita saksikan bersama-sama video klip ini, hanya 20 detik, jadi kita perhatikan sama-sama dengan seksama ya. All right, guys, so how tall do you think my friend is here?
I mean, I'm 6'4". This is a real person sitting here. So how big do you think he is? Let's find out. Hey, can you stand up for me for a sec? So, what do you think's going on here? Wow, you're a lot bigger than I thought. Oke, saya akan putar sekali lagi. Kita perhatikan sekali lagi bersama-sama ya. All right, guys, so how tall do you think my friend is here? I mean, I'm 6'4". This is a real person sitting here. So how big do you think he is? Let's find out. Hey, can you stand up for me for a sec? So, what do you think's going on here? Wow, you're a lot bigger than I thought. Oke, gimana teman-teman? Kira-kira jawabannya apa? Apa yang terjadi? Dianya duduknya di belakang kursi. Duduknya di belakang kursi. Tapi bukannya tadi kelihatannya dia duduk di atas kursi. Jadi bagaimana menjelaskannya gitu? Kayaknya dia duduk lipat di belakang kursinya. Jadinya kan aku kan lihat kan dia kan lari keluar. Jadinya kan dia kan di belakang kursinya. Iya, betul ya. Jadi ini salah satu contoh perspektif. Jadi sebenarnya kursi itu terdiri dari dua bagian ya. Yang satu adalah bagian tempat duduknya, yang satu hanya kaki-kakinya aja gitu. Yang kaki-kakinya itu diletakkan dekat sama orang yang berdiri itu, sedangkan bagian atas dari kursi itu diletakkan di belakang. Tapi dari sudut pandang tertentu kesannya kursi itu nyatu. Dan sebenarnya dua hal yang menjadi satu itu yang memproses adalah otak kita ya. Otak kita itu yang melihat sesuatu bentuk yang biasa kita kenali sehingga menerjemahkan itu menjadi suatu benda yang satu gitu. Padahal sebenarnya itu dua benda yang terpisah. Nah, ini cara kerja perspektif. Nah, kenapa kita seringkali merasa melihat sesuatu yang kita yakini benar gitu. Padahal belum tentu yang kita lihat itu ya benar gitu, seperti itu gitu ya. Ada penjelasan di belakangnya. Nah, kadang-kadang ini juga membuat kita itu jadi berselisih paham karena kita mengandalkan indera kita, bukan mengandalkan fakta yang sesungguhnya terjadi gitu. Saya akan lanjutkan dengan diskusi kita. Oke, dari mana sumber-sumber dari beda persepsi itu? Kalau di komputer itu ada istilah BIOS ya. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System. Basic Input Output System. Nah, BIOS ini di dalam komputer bekerja untuk memastikan komputer kita, jadi komputer kan ada bagian otaknya ya, CPU-nya itu bisa berinteraksi dengan perangkat-perangkat lain seperti printer, seperti monitor, gitu, mouse, keyboard, gitu. Jadi input outputnya itu diatur oleh BIOS ini di dalam CPU, di dalam otaknya komputer itu. Nah, kita sebagai manusia ternyata juga punya BIOS. Ya, kita punya bias, kita punya intensi, kita punya observasi, dan kita punya standar. Saya ulangi ya, kalau di manusia, BIOS-nya ini adalah bias kita, dan kemudian intensi kita atau niat kita, lalu observasi dan standar. Jadi BIOS itu singkatan ya. Bias, intensi, observasi, standar. Nah, ini menjadi sumber-sumber terjadinya beda persepsi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bias itu biasanya mendorong kita semua untuk melakukan evaluasi, kita menghubung-hubungkan, melakukan pengelompokan berdasarkan karakteristik situasi atau kondisi tertentu. Dari mana? Ya, kita melihat ada kemiripan, ada kesamaan dari waktu, tempat, dan ya hubungan-hubungan yang kita lihat itu. Jadi misalnya kalau ada dua orang gitu, yang satu orang Batak, yang satu orang mana ya, orang Kalimantan gitu ya, dari ya mungkin dari Dayak gitu ya, yang satu tadi orang Batak. Kira-kira di kepala kita kalau mereka disuruh nyanyi, yang akan menyanyi dengan lebih baik yang mana nih? Batak. Nah, itu adalah bias ya. Kalau kita melihat ada tulisan yang rapi, kemudian bersih, mudah dibaca, itu kira-kira yang nulis orang laki yang pendek apa perempuan yang cantik gitu?
Pastinya yang cantik perempuannya. Ya, jadi itu semua bias, karena itu semua belum tentu ya. Kita di dalam otak kita tuh mengevaluasi, menghubungkan dan mengelompokkan orang gitu. Kalau dia Batak, kalau dia Ambon gitu, oh pasti suaranya bagus, pasti pintar nyanyi gitu ya. Padahal belum tentu. Kalau wanita biasanya wangi gitu, padahal belum tentu. Banyak juga yang bikin kita semaput gitu kan. Nah, masalahnya evaluasi kita, cara kita menghubungkan, mengelompokkan ini satu sama lain itu bisa berbeda-beda. Nah, bias ini bisa juga menjadi sumber kita berbeda persepsi ya, satu dengan yang lain. Biasanya bias ini terbentuk ya karena bisa karena pengalaman, justru bisa juga karena kita nggak punya pengalaman gitu ya. Kita cuma mengandalkan informasi yang kita pernah terima. Yang kedua, intensi atau niat. Kalau kita lihat orang seperti Robin Hood, kita semua tahu cerita Robin Hood ya. Apakah Robin Hood ini orang baik atau orang jahat ya? Dia tokoh yang digambarkan sebagai orang yang Baik. protagonis atau antagonis? Baik atau jahat? Baik ya? Tergantung. Tergantung. Kenapa tergantung, Oma? Dari pihak mana dulu. Kalau buat orang miskin ya dia orang baik. Tapi kalau yang dirampok ya merasa dia perampok. Ya, jadi ini juga menimbulkan beda persepsi cara kita melihat atau fokus kita melihat gitu ya. Dan kita semua juga sebenarnya punya fokus saat kita ingin mewujudkan apa yang kita percaya ini loh yang seharusnya terjadi. Ini yang menjadi tujuan akhir saya gitu, yang harus saya wujudkan. Jadi misalnya kita bicara organisasi kan biasanya punya visi, punya sasaran, punya target gitu ya. Nah itu bisa menjadi niat kita gitu. Tapi niat kita belum tentu dilihat oleh orang lain, karena niat itu kan ada di dalam hati ya. Yang dilihat ada oleh orang lain biasanya adalah ya perbuatan kita, tindakan kita, cara kita gitu, yang belum tentu menunjukkan niat kita itu secara langsung. Apalagi tadi kita tahu orang punya bias gitu ya. Jadi bisa saja sebelum niat kita terlihat, orang situ bisa tidak cocok atau menolak tindakan atau perbuatan kita gitu, karena mereka salah fokus gitu ya. Jadi fokus atau harapan saya terhadap hasil akhir itu juga bisa membuat kita tuh beda persepsi antara satu dengan yang lain. Karena niat yang satu dengan yang niat yang lain juga bisa beda. Misalnya kalau kita bicara satu tim yang ingin melakukan suatu ya gelaran acara gitu. Ada mungkin orang yang niatnya kepengen memberikan yang terbaik gitu ya. Ada yang niatnya itu ya ingin supaya cepat aja gitu selesai. Mungkin ada yang niatnya ya supaya kita semua punya pengalaman kerja bareng-bareng. Ada yang mungkin justru niatnya itu ya gimana caranya supaya kita menghemat sebesar-besarnya gitu ya. Nah ini semua adalah niat yang baik. Tapi karena niatnya itu berbeda-beda dan kadang-kadang kita menunjukkannya dengan cara yang berbeda-beda juga, itu terjadi kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Jadi tadi kita belajar bahwa bias dan intensi bisa menjadi sumber perbedaan persepsi. Yang ketiga, observasi. Observasi ini pengamatan. Kita itu dalam keseharian kita biasanya menyimpulkan, mengamati berdasarkan indera kita ya. Jadi pengalaman di masa lalu, situasi kondisi saat ini, dan juga indikator-indikator apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti kemarin, hujan turun deras nggak berhenti-berhenti gitu. Pengalaman kita bilang apa yang bisa terjadi? Banjir. Banjir ya, bisa banjir ini kalau nggak berhenti-berhenti, apalagi kalau kita nggak bertanggung jawab. Sungai itu penuh sampah gitu kan. Jadi dari pengamatan kita tuh bisa memprediksi masa depan gitu. Ya kita juga dari pengamatan ini, dengan kalau kita membandingkan dengan orang yang punya bias tadi ya, melihat antara orang Batak dengan orang Dayak tadi, oh yang orang Batak ini pintar nyanyi padahal belum tentu gitu ya. Nah kalau kita punya pengalaman tentang orang Dayak itu, tentu kita akan punya pendapat bahwa belum tentu gitu, atau orang Dayak itu bagus kok suaranya gitu. Dan kita bisa berbeda pendapat dengan orang yang mengandalkan biasnya
saat dia menyimpulkan orang Batak itu yang suaranya pasti lebih bagus gitu ya. Jadi observasi ini pun antara satu orang dengan orang lain interpretasinya bisa berbeda gitu. Ya pada saat dia ngelihat, oh kalau ke kantor pagi ini macet gitu ya. Tapi belum tentu, tergantung dari daerah mana gitu kan. Karena apa yang kita alami dengan orang lain alami itu bisa berbeda. Ini juga bisa menimbulkan beda persepsi. Observasi seseorang beda juga sensitivitasnya dengan orang lain gitu. Jadi kalau kita melihat Isaac Newton duduk di bawah pohon gitu ya, ada apel jatuh gitu. Yang lain juga ngelihat gitu. Jutaan itu melihat apel itu jatuh. Tapi tidak semua orang itu menanyakan kenapa ya apel itu jatuh gitu. Makanya dia yang menemukan gravitasi gitu. Karena yang lainnya tidak punya observasi yang sensitivitasnya sama seperti Isaac Newton. Nah, interpretasi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan ini juga bisa menimbulkan beda persepsi. Yang terakhir adalah standar. Ya, standar bias tadi kan ada bias, intensi, observasi dan standar ya. Nah, standar antara satu orang dengan orang yang lain itu juga biasanya didorong oleh tingkat kualitas yang ingin kita hasilkan. Setiap orang tuh punya konsep diri ya. Konsep diri itu misalnya saya merasa sebagai suami yang baik harus begini. Kemudian Yaya merasa sebagai istri yang baik harus begitu gitu. Atau sebagai seorang jemaat yang kita terlibat rajin harus begini gitu. Mungkin gembalanya juga merasa saya sebagai gembala itu harus melakukan ini, melakukan itu gitu. Nah, ini didorong oleh kualitas yang kita yakini masing-masing. Setiap orang juga standarnya berbeda. Dan di dalam standar diri kita pun itu ada dua hal yang mendorong. Yang satu namanya ideal self, jadi konsep diri kita yang ideal seperti apa. Yang satu namanya out self. Out self itu obligasi atau tuntutan yang kita rasakan orang lain berikan kepada kita. Tadi, saya merasa suami yang baik harus melakukan A, itu bisa karena idealisme saya, atau bisa karena saya merasa orang lain menuntut sesuatu dari saya. Gitu. Dan itu pun terjemahannya akan berbeda dalam bentuk perilaku saya. Gitu. Orang yang dengan tulus memberi kepada orang yang nggak punya gitu, sama orang yang merasa kalau saya nggak ngasih itu nggak enak gitu ya atau itu sebenarnya lain sekali gitu niatnya atau perilakunya. Jadi kita lihat bahwa standar ini juga antara yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Misalnya orang lagi nyopir jam 4 pagi gitu, lewat perempatan lampu merah nih. Lampunya merah, tapi nggak ada orang lain di situ, nggak ada CCTV, nggak ada polisi gitu ya. Kira-kira akan jalan terus atau berhenti? Apa yang dilakukan? Perilakunya kadang suka berjalan langsung jalan, Mas. Kalau Jalan ya, polisi Iya. nggak ada, CCTV nggak ada, orang lain nggak ada, lampunya aja merah gitu. Iya. Ya kan? Masa kita diam aja? Nah, ada yang begitu, tapi ada yang standarnya lebih tinggi. Dia tetap berhenti gitu. Ya. Tapi kalau misalnya memang ada orang yang jalan gitu, ada orang lain, ada kendaraan lain atau ada CCTV, orang yang tadinya akan jalan juga dia juga bisa berhenti. Jadi beda ya. Beda. Nah, orang yang berhenti itu bayangin di sebelahnya tuh ada istri yang sudah hamil tua gitu ya dan sudah mengalami mungkin pembukaan 8, 9, 10 gitu ya. Apakah orang yang berhenti tadi jam 4 pagi waktu nggak ada CCTV, nggak ada lampu merah, nggak ada polisi, dia akan tetap berhenti atau jalan gitu pada saat istrinya kepengen cepat-cepat sampai rumah sakit gitu? Masih berhenti nggak? Jalan cepat banget nih. Jalan cepat banget gitu ya. Walaupun mungkin dirinya sendiri juga merasa nggak nyaman gitu, merasa tetap seharusnya saya tetap berhenti. Tapi karena dituntut oleh istrinya gitu, kalau nggak ya bisa berantem itu ya. Dia akhirnya jalan. Jadi standar itu berbeda-beda, bahkan standar itu bisa situasional gitu ya. Tergantung dengan kondisi dan situasi dari lingkungan. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi kan manusia itu kompleks sekali. Kita punya bias, kita punya intensi, kita punya observasi, kita punya standar. Dan bayangkan semuanya ini cara kerjanya seperti switch lampu gitu. Jadi ada 4 switch lampu yang belum tentu 4-4-nya ini menyala pada saat kita menghadapi situasi dan masalah yang sama nih. Antara saya dengan istri aja gitu. Masalah yang terjadi itu sama yang kita lihat, yang kita alami gitu ya. Tapi karena switch kita yang nyala itu beda-beda gitu. Dan
pada waktu nyala sebenarnya prioritasnya juga beda. Jadi misalnya saya punya standar, kemudian saya punya observasi. Tapi kalau observasi lebih tinggi dari standar saya, itu akan beda dengan yang dua-duanya juga nyala nih. Misalnya Yaya juga nyala observasinya dan standarnya, tapi standarnya dia lebih tinggi gitu daripada observasinya. Jadi setiap orang itu punya namanya hierarki nilai-nilai gitu. Dan setiap orang itu hierarki nilai-nilainya bisa tinggi rendahnya beda. Bahkan orang yang sama, situasi yang berbeda itu hierarki nilai-nilainya itu bisa beda. Sehingga urutan antara mana yang lebih penting, antara bias, observasi, intensi, standar ini juga bisa beda-beda. Kompleks sekali ya manusia itu. Itulah yang membuat kita saat berinteraksi, saat berkomunikasi, itu sering sekali terjadi perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang. Dan mengakibatkan ya keretakan, ketersinggungan satu sama yang lain gitu ya, sehingga ya mungkin yang tadi kita dibilang jangan menghakimi gitu ya, wong di matamu aja ada balok nggak dilihat gitu, kok bisa justru membahas selumbar itu kan serpian kayu ya, kecil sekali gitu, ada di matanya orang lain kita lihat, tapi balok di mata kepala kita sendiri kita nggak lihat gitu, malah kita menghakimi orang lain. Nah pemicunya apa ya, salah satunya adalah tadi perbedaan antara BIOS dan nyala atau tidaknya switch-nya, dan urutannya juga berbeda gitu. Jadi kompleksitas ini yang kita perlu pahami supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain, kita tidak mudah juga tersinggung oleh orang lain. Nah, bagaimana kita menjembataninya kalau kita sudah tahu sumber-sumbernya gitu kan. Insight yang pertama yang ya saya tawarkan ke teman-teman, kan ada cara ya, I am right atau am I right gitu. Nah, mari kita bersama-sama meninggalkan cara lama yang merasa saya itu benar gitu. Jadi I yang tadinya di depan itu I am right, kita geser sedikit gitu. Jadi M-nya yang di depan, jadi am I right gitu. Kalau kita punya pendekatan am I right, bukan berarti kita itu enggak punya pendapat atau kita itu enggak punya suatu ide gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin gitu merasakan ya masa saya nggak punya ide, nggak punya masukan, nggak punya pendapat gitu ya. Jadi saya selalu tanya sama orang lain kesannya gitu. Tapi am I right ini justru artinya saya sudah punya sesuatu, tapi saya minta kepada orang lain untuk memberi masukan gitu. Supaya kalau misalnya ada yang saya terlewat atau saya itu keliru, itu bisa diperbaiki oleh masukan dari orang lain. Jadi mari tinggalkan cara yang lama, misalnya kita jadi pemimpin gitu. Bukan pakai pendekatan I am right, tapi am I right. Bahkan antara suami istri, mungkin antara majelis dengan jemaat, antara sesama jemaat, sesama majelis, kita utamakan pendekatan benar nggak gitu. Jadi bukan saya benar gitu. Itu kita pelajari dengan kompleksitasnya BIOS tadi, kita lebih menggunakan pendekatan am I right. Insight yang kedua yang saya tawarkan adalah jangan rumongso iso gitu ya, tapi iso rumongso gitu ya. Jadi jangan rumangsa bisa, tapi bisa rumangsa. Rumangsa bisa itu kan merasa ya saya punya pengalamannya, saya punya kecakapan gitu, saya punya keahlian, saya punya keterampilan, punya talenta gitu. Tetapi tidak mengandalkan itu di depan, tapi kita mengandalkan bisa rumangsanya itu, justru bisa berempati, bisa ngelihat gitu. Apakah mungkin saya bisa dibantu orang lain, atau justru mungkin ada orang lain yang lebih tepat yang melakukan pekerjaan itu gitu. Atau ya kita berusaha untuk memahami orang lain. Jadi kita menggeser bukan rumangsanya di depan, tapi rumangsanya di belakang. Jadi kita bisa rumangsa, bukan rumangsa bisa gitu ya. Ini kita menjalani nasihat dari Theodore Roosevelt ya. Dia mengatakan orang tidak peduli seberapa Anda tahu, sampai mereka tahu seberapa Anda peduli. Jadi sebenarnya kayak diwolak-walik aja ya. People don't care how much you know until they know how much you care gitu. Nah yang kita kedepankan adalah care-nya tadi, rumongsonya itu, kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama, sehingga mereka tertarik pengen dengar apa yang kita tahu gitu. Kalau kita justru menonjolkan saya tahu ini, saya bisa ini, saya ngerti ini gitu ya, itu mungkin orang lain malah, kalau bahasanya anak muda itu ilfeel gitu ya, kayak merasa orang ini narsis atau orang ini sombong sekali gitu ya, kayak merasa semuanya dia bisa gitu kan, sehingga orang lain malah mungkin jadi nggak peduli gitu, apa yang kita tahu nggak kepengen dengar gitu.
Tapi kalau kita menunjukkan kita peduli sama orang lain, mereka akan jadi tertarik gitu. Kita bisa bekerja sama lebih baik, apa sih yang Anda bisa bantu gitu ya. Nah, insight yang ketiga atau terakhir dari diskusi kita pagi ini, kita itu harus bisa juga saling memberi dan menerima masukannya satu sama yang lain. Jadi kalau tadi kita punya balok di mata kita merasa menghakimi orang lain, justru di sini kita juga jangan sungkan untuk misalnya demi kebaikan bersama ya kita memberi masukan kepada orang lain dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan ya. Kitanya tetap rendah hati, kitanya pun bisa melakukan hal yang sama, tapi kita juga tulus demi kebaikan bersama ya kita sampaikan, jangan jangan dibiarin aja gitu. Misalnya nih, kita ngelihat sesama kita ya ingosnya ndelewer gitu, masa kita biarin aja gitu kan, itu kan berarti kita nggak peduli ya, kita nggak memperhatikan ya kita kasih masukan itu ada ingosnya gitu, biar dibersihin, biar dia ya tampilannya ya baik lah gitu di mata orang lain. Itu kita berarti kita memberi dan menerima masukan. Nah, saat kita melakukan ini tadi jangan lupa kita itu tetap harus rendah hati. Kita belajar dari seorang penulis namanya Eddie Hals yang bilang humility is a strange thing, dia bilang. The minute you think you've got it, you've lost it. Nah, artinya kerendahan hati itu misteri. Kalau kita merasa sudah memiliki kerendahan hati itu, berarti kita justru sudah kehilangan kerendahan hati itu gitu. Jadi ini paradoks nih. Kita harus berusaha mengupayakan, kita harus mengejar supaya kita menjadi orang yang rendah hati, bahkan mengingatkan diri kita terus untuk konsisten. Kita bisa rendah hati, tapi jangan pernah merasa kita sudah gitu, menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena kalau kita merasa sudah rendah hati, malah itu berarti udah hilang gitu dari diri kita sendiri. Jadi kita belajar 3 insight ini setelah kita memahami BIOS ya. Kita jangan merasa I am right, tapi am I right? Yang kedua, kita jangan rumongso bisa, tapi kita bisa rumongso. Yang ketiga, kita mau memberi, tapi kita juga mau menerima masukan dari sesama kita. Terima kasih, itu yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Yaya. Terima kasih Pak Theo untuk renungannya pada pagi hari ini, masukan-masukannya, insight-nya. Semoga kita semua bisa melakukan firman Tuhan dengan tidak menghakimi orang lain. Kita akan masuk ke doa syafaat. Ya, pokok-pokok doa ini sudah saya bagikan kemarin ya. Kita akan mengucap syukur. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga ya, untuk kestabilan kesehatan jemaat lansia. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk kesehatan semua jemaat ya juga. Ada untuk jemaat yang sakit ya, juga untuk yang sedang memulihkan kesehatannya, untuk kesembuhannya juga. Kita juga berdoa untuk kesehatan para hamba Tuhan dan keluarganya, untuk para pengerja. Kita berdoa untuk anak-anak sekolah ya, baik yang online maupun tatap muka maupun yang di luar negeri, baik yang kerja juga. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Jessica yang sedang mencari pekerjaan, untuk anak-anak muda kita ya, untuk juga jemaat yang tidak bisa mengikuti kebaktian hibrid, untuk ekonomi jemaat kita semua dan keluarga-keluarga. Selanjutnya kita berdoa untuk kegiatan gereja, untuk pelayanan para hamba Tuhan kita ya, juga untuk pelayanan Pak Jo, untuk Evangelis Indah, juga untuk Pendeta David. Kita berdoa untuk pengurusan aset gereja, perbaikan gedung gereja, juga pelaksanaan kebaktian hibrid. Selanjutnya kita berdoa untuk kegiatan dalam minggu ini ya. Nanti sore ada KYTB, besok ada Koper, Jumat sore ada Komsel, Youth, hari Sabtu sore ada PWJ, dan hari Minggu ada ibadah. Kita doakan itu, kita doakan untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo dan persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Kita juga ingin berdoa untuk masyarakat, pemerintahan, serta bangsa dan negara. Kita berdoa untuk kepemimpinan Pemprov DKI, untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, juga untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanannya. Kita juga ingin berdoa untuk permasalahan bangsa kita, untuk para pemimpin atau pemuka agama, juga kondisi keamanan serta kerukunan seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk ini ya, bangsa dan negara seluruh dunia ya, untuk dampak-dampak dari virus corona. Semoga pandemi ini segera mereda, pencegahan penyebaran virus corona, juga untuk sikap masyarakat Indonesia dalam masa pandemi ini. Kita juga mau berdoa untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk beberapa daerah yang terkena bencana alam. Juga untuk internasional kita ingin berdoa untuk perdamaian di antara semua bangsa. Sebelum kita berdoa syafaat, marilah kita menyanyikan pujian berdoalah dari PPR 2 nomor 360. Nanti doa akan ditutup oleh Saudara Nicholas. Berdoalah waktu pagi, berdoalah waktu siang, berdoalah waktu malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawabnya permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Tiada yang terlalu besar, tiada yang terlalu kecil, tiada yang pada Bapa dalam doa puja. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menyerahkan untuk setiap kami dan untuk setiap jemaat GKMI Pengharapan yang namanya mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Dan kiranya dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Dan mereka juga boleh semakin serupa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.